Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan kasih Tuhan, selamat sore. Kita kembali dalam ibadah doa, renungan dan pembelajaran firman Tuhan. Hari ini 9 Oktober 2020. Masih secara online, Bapak Ibu bersama keluarga dapat mengikutinya di rumah masing-masing sambil terus tetap berdoa. Mohon kiranya Tuhan menolong, memberkati untuk kita boleh terus belajar melihat kebesaran Tuhan, belajar terus dari kebenaran firman Tuhan untuk apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, dalam kita beriman kepada Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi dalam ibadah doa, perenungan dan pembelajaran firman-Mu. Kami semua bersama-sama berhimpun, sekalipun jemaat di rumah masing-masing secara online, karena situasi keadaan yang belum memungkinkan. Tetapi kiranya Tuhan ada, Tuhan memberkati kebenaran firman-Mu, pembelajaran firman-Mu, untuk kami semua jemaat Tuhan dapat dikuatkan kembali dengan situasi keadaan yang begitu sulit sukar yang masih harus dihadapi. Mereka tetap teguh, kuat dalam iman kepada Tuhan, tidak bergoncang, dan tetap melihat kebesaran kuasa Tuhan dari waktu datang kepada waktu. Memberkati pemberitaan firman-Mu, memberkati hamba-Mu dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dengan penuh ucapan syukur, dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Perenungan dan pembelajaran sore hari ini saya ambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 dan 14. 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, himbauan dan nasihat dalam ayat firman Tuhan ini sehubungan dengan apa yang sedang terjadi di jemaat kota Korintus. Kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya dan ayat-ayat sebelumnya, kita melihat ada satu keadaan yang dialami oleh jemaat ini, yaitu bagaimana telah terjadi sesuatu yang sudah berada di luar daripada apa yang Tuhan mau, di luar daripada kehendak Tuhan. Bagaimana jemaat yang ada ini di Korintus, mereka sedang menghadapi suatu pergumulan iman. Ya, dapat dikatakan mereka sedang menghadapi suatu pergumulan iman yang sangat hebat. Bapak, Ibu, Saudara bisa baca dalam pasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, ya, karena yang kita baca ini adalah dalam pasal terakhir dan menjelang ayat-ayat terakhir dari 1 Korintus, ya, di mana kita telah melihat telah terjadi perselisihan, telah terjadi perpecahan, bahkan yang lebih hebat telah terjadi bagaimana jemaat ini sudah mulai beralih kepada satu penyembahan berhala yang sangat merajalela. Ya, ini yang rupa-rupanya lebih dominan di jemaat Korintus. Mereka telah beralih kepada penyembahan berhala yang sangat merajalela, dan masih banyak lagi kita melihat persoalan-persoalan lainnya yang jemaat ini sedang hadapi. Nah, itu sebabnya tadi dikatakan mereka sedang menghadapi suatu pergumulan iman. Suatu kondisi yang juga dapat dikatakan
ya kalau kita pakai istilah sekarang, dalam kondisi ini jemaat Korintus dapat dikatakan sedang dalam kondisi keadaan gawat darurat. Nah, mungkin istilah itu bisa kita pakai dengan apa yang sedang terjadi. Ya, mereka sedang dalam situasi keadaan gawat darurat dalam iman mereka kepada Tuhan. Mereka digoncang dalam iman kepada Tuhan. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, Rasul Paulus melihat keadaan ini. Rasul Paulus begitu tanggap untuk melihat keadaan ini, dan Rasul Paulus langsung menasehati dan menguatkan jemaat ini melalui ayat yang kita baca ini, 1 Korintus 16 ayat 13-14. Rasul Paulus menasehati dan menguatkan jemaat ini supaya mereka tetap kuat. Mereka tetap kuat walaupun dalam keadaan dan situasi yang gawat. Tetap kuat, tidak terpengaruh, ya, tidak larut dengan apa yang sedang dihadapi, ya, tidak kena pengaruh dari luar, ya, supaya mereka kuat, ya, dalam keadaan yang situasi gawat, ya. Paulus menganjurkan supaya mereka tidak perlu gentar, sekalipun berada di tengah-tengah masa yang sukar dan sulit, ya, tidak perlu gentar, ya, tetap memandang kepada Tuhan, ya, tetap melihat kepada kebesaran Tuhan, ya, jangan melihat kepada keadaan situasi yang sedang terjadi. Itu justru akan lebih melemahkan iman mereka. Itu justru akan lebih menjerumuskan iman mereka. Itu justru akan lebih membahayakan iman mereka kepada Tuhan. Ya, tetap ya memandang kepada Tuhan. Dikatakan berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, nasihat ini pun berlaku untuk kita sekarang. Ya, berlaku untuk kita sekarang. Ya, kita pun sedang diperhadapkan dengan kesukaran-kesukaran yang sulit. Dapat dikatakan kita pun sedang diperhadapkan dengan pergumulan iman dari semua masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Ya, baik dalam hidup pribadi, baik dalam rumah tangga, ya, baik dalam pekerjaan, bisnis, dalam banyak hal. Ya, selama kita ada di dunia ini kita begitu banyak menghadapi. Sebab sudah sering saya katakan iblis tidak tinggal diam. Dia akan terus berupaya, ya, untuk menjatuhkan iman kita, ya, untuk menggagalkan iman kita. Ya, kita pun sedang diperhadapkan, ya, dengan kesukaran yang sulit, ya, dengan pergumulan-pergumulan iman ini. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit ini, kita juga diperintahkan, kita juga dihimbau, ya, dalam pribadi, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam kita bermasyarakat, di dalam apapun yang kita sedang hadapi, alami dalam perjalanan hidup ini, kita juga diperingatkan untuk selalu berjaga-jaga dan kita tetap teguh dalam iman, tidak bergoyang, tidak bergeser dalam iman kita kepada Tuhan. Berjaga-jagalah. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, nasihat untuk berjaga-jaga ini sering juga, ya, disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam keempat Injil itu, ya, Yesus sering menasihatkan murid-murid supaya mereka berjaga-jaga. Ya, salah satunya yang saya ambil, salah satunya adalah waktu Yesus sedang berada di Taman Getsemani. Waktu Yesus sedang berada di Taman Getsemani, dalam Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41. Matius 26 ayat yang ke-41, di sana Yesus katakan kepada murid-murid, Yesus sedang dalam pergumulan yang hebat karena dia akan menghadapi salib. Ya, dia akan menghadapi salib. Itulah sebabnya dia masuk di Taman Getsemani, dia berdoa, dia bawa beberapa murid. Tetapi apa yang terjadi? Ya, saudara-saudara, murid-murid tertidur.
Ya, dan itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-murid, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perhatikan kalimat awal, Yesus nasihat, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, di Taman Getsemani Yesus sedang berdoa. Ya, murid-murid menjaga, tetapi mereka menjadi lemah, mereka tertidur. Dan Yesus membangunkan mereka dan menasihati kata-kata ini, berjaga-jagalah. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kata berjaga-jaga menggambarkan, kata berjaga-jaga dalam konteks ini, terutama dalam konteks tadi kepada jemaat Korintus, saudara-saudara, menunjukkan adanya suatu sikap siaga. Menggambarkan, menunjukkan adanya suatu sikap siaga untuk mengantisipasi bahaya yang datang mengancam. Ini kata-kata berjaga dalam konteks ini sekali lagi menggambarkan adanya suatu sikap siaga untuk mengantisipasi bahaya yang akan datang. Ya. Begitu juga ya, kata berjaga-jaga ini juga menunjukkan adanya suatu kondisi yang tidak tidur. Murid-murid tertidur. Itu sebabnya Yesus berjaga-jaga supaya mereka jangan tidur. Ya, itu maksudnya. Ya, berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, bagaimanakah berjaga-jaga dalam konteks ayat pokok ini? Bagaimanakah berjaga-jaga yang dimaksud, yang Paulus maksudkan kepada jemaat Korintus, yang Tuhan maksudkan kepada murid-muridnya, yang Yesus maksudkan dalam banyak hal dalam pelayanan, di mana dia katakan berjaga-jagalah. Apa yang dimaksud? Di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, ayat yang sudah begitu sangat lazim sekali, nyanyian, ya. Mazmur 62 ayat yang kedua, ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, kembali lagi kita melihat ayat ini dalam konteks ini, dalam pemahaman pengertian yang lebih jauh lagi, yang lain lagi. Mazmur 62 ayat yang kedua itu menunjukkan adanya persekutuan karib dengan Tuhan secara terus-menerus. Hanya dekat Allah saja. Ya. Nah, kata berjaga-jaga diambil dari konteks ini adalah bagaimana persekutuan karib kita dengan Tuhan secara terus-menerus. Kemudian dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, yang kedua, Efesus 6 ayat yang ke-10, Paulus katakan kepada jemaat Efesus, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan, itu bagaimana kita kuat dengan firman Tuhan. Lalu di dalam kekuatan kuasanya bagaimana kita kuat dengan Roh Kudus. Ya, jadi untuk berjaga-jaga kita harus kuat dengan firman, kita harus kuat dengan Roh Kudus. Ini yang dimaksudkan berjaga-jaga dalam konteks ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kalau kita selalu berjaga-jaga dengan pengertian dan pemahaman dari ayat-ayat ini, kalau kita berjaga-jaga dengan pengertian pemahaman dari ayat-ayat ini, maka kita akan mampu berdiri teguh dengan iman. Pasti, itu pasti. Ya. Kalau kita berjaga-jaga sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan, sesuai dengan anjuran firman Tuhan, kita akan mampu berdiri dengan teguh dalam iman. Ya, artinya sekalipun musuh datang menyerang, ya, sekalipun musuh datang, kita tidak akan goyah, kita tidak akan lemah, kita tidak akan mundur. Ya, sudah pasti itu. Kalau kita memiliki persekutuan karib dengan Tuhan, kalau kita kuat dengan firman dan dengan Roh Kudus, sekalipun musuh datang, kita tidak goyah, kita tidak lemah, kita tidak mundur. Bahkan kita siap untuk menghadapinya. Ya, siap untuk menghadapinya. Sebab ada perisai iman di dada kita. Ada perisai iman yang membentengi hidup ini. Ya, dan iman, perisai iman itu adalah iman yang sudah dipenuhi dengan kuasa firman. Iman yang sudah dipenuhi dengan kuasa firman. Puji Tuhan. Saudara, seringkali sudah saya katakan bahwa
Iman itu memberikan keberanian kepada kita. Iman itu tidak mengenal halangan. Ya, iman itu memberikan keberanian kepada kita untuk menghadapi Goliat-Goliat masalah dan Goliat-Goliat persoalan apapun. Ya, iman itu memberikan keberanian. Ya, sekali lagi contoh Daud waktu dia menghadapi Goliat, dia sudah memiliki iman sebab dari kecil dia sudah dididik di dalam iman kepada Tuhan. Ya, keberanian. Puji Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa di dalam Tuhan. Berjaga-jaga di dalam Tuhan. Karena kita diperhadapkan dengan peperangan setiap hari. Ya, terutama peperangan rohani. Kita diperhadapkan dengan peperangan setiap hari. Ya, puji Tuhan. Kalau tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak berjaga-jaga sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan konteks dalam ayat-ayat tadi, saudara, maka kita pasti tenggelam dalam badai permasalahan yang lebih besar. Ya, kalau kita tidak berjaga-jaga seperti apa yang dikatakan oleh firman ini, kita tenggelam dalam badai permasalahan lebih besar lagi. Ya, artinya kita tidak akan berdaya menghadapi tantangan dunia. Kita tidak akan berdaya, ya, saudara, karena kita tidak berada dalam firman, kita tidak berada ya dalam kedekatan yang akrab dengan Tuhan, yang karib dengan Tuhan. Firman dan roh itu tidak ada. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, kita pacu, kita terus kuat di dalam Tuhan, di dalam firman, kuat di dalam kekuatan kuasanya, itulah Roh Kudus. Saya tutup Markus 13 ayat 33a. Perkataan daripada Yesus, nasihat Yesus. Markus 13 ayat 33a. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Lalu lompat ke ayat 37b. Ya, di sana dikatakan, ku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya, Mazmur 13 ayat 33 sampai 37 kita membaca di sana, judulnya adalah berjaga-jaga. Nah, di dalam ayat 33 bagian A, Yesus sudah mendahului hati-hati dan berjaga-jaga. Lalu dalam ayat yang ke-37, ayat terakhir dari perikop ini bagian B, ku katakan kepada semua orang, siapa saja, supaya berjaga-jagalah. Tuhan menolong kita untuk kita tetap teguh, kuat di dalam iman. Hadapi dengan iman. Haleluya. Hadapi dengan iman yang sungguh. Ya, tidak usah takut, tidak usah gentar, tidak usah larut. Ya, saudara-saudara, jangan jadi lemah, tapi kita kuat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur, kesempatan yang indah dalam ibadah doa, perenungan pembelajaran firman-Mu, kami sudah diajar untuk supaya kami tetap kuat, kami berjaga-jaga hari-hari ini. Karena terus peperangan iman itu akan datang, peperangan iman itu akan kami alami. Tolong kami supaya kami tidak lemah, kami tidak larut, tapi kami tetap kuat di dalam firman dan di dalam Roh Kudus. Kami lebih dekat, karib bersama dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Haleluya. Dan puji Tuhan, Tuhan akan menolong memberkati jemaat Tuhan dalam menghadapi masalah-masalah hari-hari ini, di tengah-tengah kesukaran, kesulitan yang masih harus dihadapi dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi sekolah, dalam apa saja. Tuhan ada menyertai mereka, Tuhan ada menjadi penolong, pembela mereka, dan Tuhan menyatakan kuasa pertolongan itu buat mereka. Dan mereka boleh tetap alami terus kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, hamba-Mu terus berdoa dalam hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mata pencarian Allah berkati, anak-anak dalam studi sekolah berkati, apa yang jemaat-Mu selalu perlu dan butuhkan setiap hari Allah menyediakan, mencukupi. Masalah persoalanku sudah angkat, lepaskan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi begitu banyak masalah persoalan terima kemenangan. Dan yang sakit, tangan Tuhan terulur menjamah. Beberapa saudara-saudara yang dalam keadaan tubuh yang masih lemah, Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, angkat kelemahan tubuh, angkat segala sakit penyakit, ganti dengan kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan,
Bungkus lindungi siang hari malam, malaikat sorga memagarinya. Tuhan kawali dengan malaikat-malaikat sorga. Firman dan Roh Kudus-Mu terus memagari mereka. Mereka tetap kuat di dalam Engkau. Berkati, dan apa yang jemaat-Mu selalu beri dan buat bagi Tuhan pekerjaan Tuhan. Terus dalam doa hamba-Mu ini, berkat Allah melimpah sebagaimana janji firman-Mu. Dari setiap korban persembahan, korban tantangan, korban ucapan syukur, Allah selalu berkati. Begitu juga perpuluhan hak milik Tuhan yang harus mereka bawa kembalikan. Tuhan, firman-Mu akan terus mengajar, mengingatkannya. Dan sebagaimana janji firman-Mu, tingkap-tingkap sorga, pintu langit sorga Tuhan buka dan curahkan dengan limpah, berlimpah-limpah kepada jemaat yang sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Bawa mereka besok hari Minggu lagi dalam ibadah raya untuk bersama-sama kami dapat memuliakan Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan. Berikan waktu kesempatan yang baik dengan penuh ucapan syukur. Kami tutup ibadah doa perenungan dan pembelajaran firman-Mu pada sore hari ini di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semua.